Apakah orang yang mempunyai indera keenam mengetahui hal-hal yang akan terjadi itu adalah suatu apa itu? Mujizat. Karunia. Saat Tuhan Yesus melakukan mujizat pada masa itu, kan orang-orang Farisi ada di sana. Nah, orang Farisi ini menghujat Roh Kudus itu sama dengan mendukakan Roh Kudus sampai dia mati. Apa kayak di agama Katolik itu di api pencucian. Oh, saya udah ke neraka, saya udah ke surga. Hey, jadi itu adalah orang-orang yang halu. Mati sendiri. Orang manusia itu ditentukan untuk mati satu kali. Kalau udah mati ya mati. Kalau dia mati, dia mengaku mati tapi tiba-tiba hidup lagi, ya artinya nggak mati. Kepala sudah dipotong ya, lehernya itu sudah putus setengah, itu sampai putus setengah. Lalu kemudian Tapi udah mati, putus setengah mati nggak? Bahwa mati muda itu adalah sebuah kutuk. Karena di dalam Alkitab tidak ada hamba-hamba Tuhan yang mati muda. Apakah itu benar, Elia? Mati muda adalah mati kutuk. Iya. Oke, kata mau jawab, mati muda adalah mati kutuk? Ya, itu tidak benar ya. Tidak ada dikatakan mati muda itu mati kutuk. Bahkan di dalam Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan hari tua itu adalah suatu penderitaan. Kebanggaan tetapi penderitaan bagi dirinya. Tahu kan orang tua itu justru sangat sulit menikmati kehidupannya. Tidur salah, makan salah, semua salah. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan mati muda adalah kutukan, tidak. Kita tahu salah satu pengikut Kristus yang bernama Stefanus. Dia mati bukan mati tua kan, dia mati muda karena iman dia terhadap Kristus. Jadi baik mati muda maupun mati tua sebenarnya itu bukanlah suatu kutukan. Ya. Jadi jangan ada yang menarasikan mati muda itu kutukan. Yang terkutuk itu adalah orang yang tidak menghargai. Ya, yang mengatakan mati muda itu terkutuk adalah orang-orang yang tidak menghargai kehidupan itu yang sudah diberikan Tuhan. Jadi istilah mati muda itu kutukan itu tidak benar sama sekali. Dan saya bertanya satu lagi, apakah orang yang mempunyai indera keenam mengetahui hal-hal yang akan terjadi itu adalah suatu mujizat? Karunia. Oke. Tidak melulu ya. Karena gini ya, kita tahu ya bahwa buah-buah roh itu ada banyak ya. Mulai dari kasih, sabar, penguasaan diri, ya, tidak cemburu, banyak ya. Kita tahu banyak dukun-dukun juga mereka tahu. Mereka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pemilik indera keenam atau sixth sense itu semua tidak berasal dari Allah. Kenapa? Karena balik lagi ya, kita melihat itu dari buahnya. Karunia yang diberikan Allah itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan dirinya. Itu yang pertama. Kalau karunia itu hanya untuk memuliakan dirinya, ketahuilah itu bukan berasal dari Allah. Baik itu mukjizat yang tampak luar biasa. Kenapa? Karena tolok ukur kebenaran dari kasih Allah atau karunia Allah itu bukanlah tentang melulu mukjizat dan berkat, melainkan apa? Untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang memegahkan dirinya karena dia tahu masa depan seperti ini, bernubuat, tetapi itu tidak membangun gereja atau membangun gereja itu kita ya, orang-orangnya ya. Kalau dia tidak membangun iman sesama Kristen, nah itu bukan dari Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Karena apa? Yesus itu tidak pernah menjanjikan gilang gemilang kita di dunia ini. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kita harus berani menyalibkan kedagingan itu. Kalau kamu belum merasakan yang namanya menyalibkan kedagingan, kalau kamu belum berusaha untuk itu, maka jangan kamu katakan bahwa kita ini semua beroleh karunia dari Allah gitu. Karena Allah itu selalu mengatakan apa? Kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Kamu harus memikul salib itu. Jadi kalau kamu ketika hidup kamu kaya raya dan penuh dengan kemudahan, hati-hati. Kadang-kadang kenyamanan hidup yang kita peroleh itu bukan untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah, malah makin menjauhkan kita kepada Allah. Jadi hati-hati orang-orang yang selalu banyak berkat ada padanya, dia merasa bahwa Allah memberkatinya.
Tetapi pada kenyataannya adalah apa? Dia semakin menjauh dari Allah itu. Gitu. Kita lihat ya contoh-contohnya pada para rasul ya. Para rasul itu ada nggak? Ya Tuhan, aku pengen kuda yang keren, kata Yohanes. Nggak pernah dia minta itu. Bahkan Rasul Paulus apa yang dia lakukan? Dia orang yang berpengaruh ya di zaman itu. Dia punya banyak kuasa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia jadi seorang tukang tenda. Dia melepaskan semua kejayaan kekuasaannya. Sebenarnya dari situlah kita bisa mencontoh teladan Kristus itu. Apakah Kristus datang sebagai raja yang menggunakan kuda yang mewah, tetapi dia dengan keledai? Ya, dia diulu-ulukan dengan keledai. Jadi kita bisa melihat bahwa ya pengawalan Kristus terhadap kita itu ketika kita ini mampu menderita bersama Kristus. Ketika kita mampu ya menerima dengan legowo bahwa apa yang kita jalani di dalam hidup kita ini itu kita terima dengan sukacita. Sekalipun kita tidak punya makanan, sekalipun kita tidak punya tabungan berjuta-juta di rekening kita. Tetapi ketika kita bersukacita karena kita mengandalkan Kristus, itulah sebenarnya karunia itu, Mbak. Jadi yang kayak melakukan mujizat luar biasa itu bukan tolok ukur suatu kebenaran. Ya. Jadi mati kutuk tadi dikatakan mati kutuk itu mati muda itu nggak tepat. Mati terkutuk itu adalah mati di luar Kristus. Itu pasti terkutuk. Karena mereka akan mati untuk selama-lamanya. Itu akan terpampang jelas bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi dunia dalam Roma 2 ayat 15. Jadi nggak ada orang meninggal itu mati cepat itu adalah terkutuk, bukan. Memang itu ketetapan Allah bagi dirinya. Nanti kenapa seperti itu akan kita ketahui ketika Kristus sudah datang menghakimi kita. Gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Nah, mengenai indigo tadi, indera keenam yang lain-lain, tadi betul ya teman saya bilang, itu digunakan bagi kemuliaan Allah. Sebab dari buahnya lah kamu adalah mereka. Kalau dia indigo mengaku mempunyai penglihatan apa segala macam, tapi itu dia gunakan untuk ngehakimi orang, itu digunakan untuk jelek-jelekin orang, ya itu nggak berguna gitu loh. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, ya buat apa? Dosa menghujat Roh Kudus ya. Kalau kita lihat dalam konteks ayat itu, Yesus itu sedang melakukan mujizat ya. Yesus sedang melakukan mujizat kepada orang-orang pada masa itu. Nah, pada saat Tuhan Yesus melakukan mujizat pada masa itu, kan orang-orang Farisi ada di sana. Nah, orang Farisi ini di dalam hati mereka, ingat ya cerna kata-katanya ya, biar nggak salah. Orang Farisi di dalam hati mereka oleh Roh Kudus. Orang Farisi di dalam hati mereka oleh Roh Kudus memberi pengertian kepada hati orang Farisi. Roh Kudus memberi pengertian kepada hati orang Farisi bahwa Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang melakukan pekerjaan yang seperti itu. Karena menurut nubuatan dan kitab para nabi, yang melakukan mujizat seperti yang dilakukan Kristus itu adalah Mesias. Nah, jadi orang Farisi sudah tahu di dalam hati mereka yang diberikan pengertian oleh Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi mulut mereka itu berkata lain. Mulut mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya, dia menyangkali dan menghujat kesaksian Roh Kudus di dalam hati mereka. Yang mereka sadari secara penuh dengan ucapan mereka yang terbalik. Roh Kudus berkata Kristus adalah Mesias kepada orang Farisi, tapi orang Farisi menghujat kesaksian Roh Kudus itu dengan memperkatakan dengan setan ia mengusir setan. Makanya Kristus bilang, sesuatu yang menentang anak manusia akan diampuni, tapi sesuatu yang menentang Roh Kudus itu tidak diampuni. Nah, apa tanda orang menghujat Roh Kudus? Yang pertama itu adalah murtad sampai dia mati. Ya, artinya dia meninggalkan Kristus, dan Roh Kudus itu akan tetap menginjili dia, tapi dia menolak itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu sama dengan mendukakan Roh Kudus sampai dia mati. Ya, jadi tanda orang menghujat Roh Kudus adalah dia murtad, meninggalkan Kristus, mencari Allah-Allah lain sampai dia mati. Ya, jadi tidak terampuninya itu tidak diukur dari sekarang,
tidak terampuninya itu diukur ketika dia sudah selesai pertandingannya di dunia, gitu. Kemudian orang ini tidak akan pernah mengaku dosa, atau orang yang memuja Roh Kudus itu tidak akan pernah menyadari dosanya, karena baginya semua sama saja. Ya, kalau misalnya kamu berkata bahwa kamu melakukan umpatan, kamu hina Tuhan, kamu hujat Tuhan dan lain-lain dalam suatu kesempatan tertentu yang membuat kamu kesal sama Tuhan, dan kamu kesal sekali, kamu kamu marah sama Tuhan. Tapi setelah itu kamu merasa berdosa dan kamu minta ampun sama Tuhan untuk diampuni. Itu belum menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika kamu meminta pengampunan kepada Tuhan, itu adalah bagaimana kamu meresponi pengudusan yang datang dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi kalau kamu masih sadar akan dosamu dan kamu datang kepada Allah Sang Bapa melalui Kristus Yesus meminta pengampunan dosa, dosamu sebesar apapun kamu pasti diampuni. Artinya Roh Kudus itu masih kamu terima karyanya. Ketika dia menginsyafkanmu akan dosamu, kamu masih sadar dan mau meminta pengampunan kepada Allah. Bukan malah ditolak terus-menerus sampai dia mati. Ya, jadi menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang yang murtad, meninggalkan Kristus dan imannya sampai dia mati. Kemudian tanda orang menghujat Roh Kudus adalah dia tidak pernah meminta pengampunan akan dosa-dosanya, karena dia selalu menolak pengampunan dosa itu dari Roh Kudus. Maka dia menghujat Roh Kudus untuk selama-lamanya. Itu diukur ketika dia mati. Itu. Jadi kalau ada orang yang merasa aku kayaknya udah menghujat Roh Kudus deh, aku kayaknya sudah ini dan lain-lain. Tapi kalau kamu benar-benar secara sadar, secara tahu, secara mau mengakui dosamu kepada Allah atas apa dan sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, kamu belum menghujat Roh Kudus. Karena yang menginsyafkan kamu akan dosa itu adalah Roh Kudus itu sendiri, yang tak lain adalah Roh yang sama. Kan biasanya ada yang bilang sebelum kita meninggal itu, sesudah kita meninggal, kayak di agama Katolik itu di api penyucian. Api penyucian itu seperti apa sih? Maksudnya seperti bagaimana? Ya, kalau iman Katolik itu, kalau di Ortodoks itu tidak ada ya Agatha purgatorium ya. Betul, itu nggak ada. Rasul-rasul tidak pernah mengajarkan ada purgatorium. Nah, jadi purgatorium itu adalah iman teman-teman kita dari Katolik. Karena saya bukan Katolik, Agatha juga bukan Katolik, kita nggak punya kapasitas untuk itu. Kami nggak punya kuasa menjelaskan itu, gitu ya. Tetapi nanti saya mau jelaskan sedikit ya. Kita secara ortodoksia ya, kita setelah mati nanti di dalam Markus juga dikatakan ya, bahwa roh kita ketika kita tidak percaya kepada Kristus dituntut menuju Tartarus. Namun ketika kita percaya kepada Yesus, malaikat akan menuntun roh kita menuju Firdaus. Ya, di dalam Wahyu dikatakan, ya, beristirahatlah dengan jerih lelahmu, karena itu akan mengikutimu ketika nanti mati. Jadi kita nanti setelah mati, kita itu akan mendapatkan yang namanya penghakiman sebagian. Yaitu apa? Jadi setiap perilaku kita ketika kita masih hidup, itu akan mengikuti kita ketika kita menuju Firdaus ataupun Tartarus itu. Tetapi tentang purgatori, mohon maaf, itu tidak pernah ada dijelaskan di dalam iman ortodoks. Oke deh. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu iman dari teman-teman Katolik ya. Kamu kalau mau tanya itu, tanya kepada mereka, kepada teman-teman kayak Joseph, itu teman saya, dia Katolik. Kemudian kok Charlie atau mungkin De Gea, ya kamu tanya ke mereka. Kita nggak punya kapasitas. Meskipun kita tahu sebenarnya apa, tapi kita nggak punya kuasa untuk itu. Bagaimana pandangan kalian tentang mati suri itu? Kira-kira apakah secara firman Tuhan itu dibenarkan atau tidak? Kan banyak kesaksian bahwa orang yang mati suri pernah melihat surga dan neraka begitu. Itu menurut Kailia bagaimana? Silakan Pak. Oke. Jadi mati suri yang mengatakan dia mati suri datang ke surga ke neraka, ingat ya ayat di Alkitab.
hanya yang telah turun dari surga lah yang naik ke surga. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dia sudah dari surga, apalagi yang sudah dari neraka, karena beberapa ada yang saya lihat ya, kesaksian orang-orang Kristen yang mengaku kan, oh saya udah ke neraka, saya udah ke surga. Hey, Bung, ingat lagi yang di Alkitab dikatakan apa? Bahwa belum ada yang di neraka. Karena apa? Neraka itu sudah terjadi kalau sudah ada penghakiman. Kalau sudah dibangkitkan dan dihakimi baru ada neraka. Jadi itu adalah orang-orang yang halu, yang diintimidasi pemikirannya oleh roh-roh kegelapan, yang mengaku-ngaku dia telah dari surga, telah dari neraka. Orang mati suri itu tidak ada yang ke neraka ataupun yang ke surga. Berarti itu, Pak. Jelas segala sesuatu gitu ya. Oke, Rocky, kitab suci sudah cukup memberikan. Kira-kira menurut Kak Elia mati suri itu ada tidak? Kira-kira Tidak ada. maksudnya bagaimana menurut Kak Elia, pandangan Kak Elia? Artinya Mati suri itu tidak ada, Pak. Jangan tanya pendapat saya. Kitab suci tidak pernah mengatakan itu. Jadi nggak ada. Mati suri itu nggak ada. Orang manusia itu ditentukan untuk mati satu kali. Kalau udah mati ya mati. Kalau dia mati, dia mengaku mati tapi tiba-tiba hidup lagi, dia artinya nggak mati. Gitu. Betul. Setiap orang ditentukan hidup satu kali lalu dihakimi. Gitu ya. Jadi nggak ada, mati suri itu nggak ada. Oke? Kak Elia, halo. Kak, kalau gitu bagaimana kalau dengan kisah kasus dalam kebangkitan? Ketika Yesus membangkitkan Lazarus atau kisah kebangkitan yang lain dilakukan oleh Simon Petrus, itu bagaimana Kak pandangan Kakak? Itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dia bermukjizat, Pak. Itu bukan mati suri namanya, Pak. Yang mati suri itu kan dia mati sendiri, hidup sendiri kan, kayak gitu kan. Itu secara medis itu memang ada ya, itu masih koma. Ada kemungkinan dia memang untuk hidup kembali gitu ya. Tetapi yang kalau kayak kasus Lazarus, Nabi Elia yang membangkitkan, itu untuk bermukjizat, menunjukkan kemuliaan Allah itu, Pak. Ya. Bukan mati suri itu ya. Bukan mati suri itu untuk menyatakan kemuliaan Allah itu. Ya, Yesus juga kenapa dia membangkitkan Lazarus? Nah itu, bahwa dia benar-benar bermukjizat karena dia adalah anak Allah. Lazarus itu bukan mati suri. Lazarus itu memang sudah mati tapi dibangkitkan untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Gitu. Ya Tuhan mau melakukan apa saja yang dia mau. Dia Tuhan kok. Gitu. Untuk orang mati bangkit kembali di zaman sekarang ada nggak kemungkinan penjelasannya? Tapi sebelum dijawab, saya ceritakan dulu satu kesaksian yang pernah kami alami di satu kampus di Jakarta, di mana teman saya ini sudah kampus kita itu mengalami penyerangan, lalu korbannya 2 orang, salah satunya namanya Sariman, kepala sudah dipotong ya, lehernya itu sudah putus setengah, ada di SCTV masuk TV. Lalu kemudian setelah 3 hari kemudian dia bangkit kembali dan hidup, kemudian dia menyaksikan bagaimana proses, bagaimana dia mati, kemudian dijemput dan diantar oleh malaikat dan disuruh kembali untuk melayani, dan pada hari ketiga itu dia kembali lagi. Nah yang masih tanyakan tadi kan ujilah setiap roh ya, dan memang kesaksian beliau ini sampai sekarang udah berkeliling-keliling menyaksikan kejadian itu. Dan memang ada pandangan-pandangan tentang dunia orang mati dari kesaksian yang beliau sampaikan. Bagaimana kira-kira pandangan dari Bro Elia? Ya kalau dari saya, Tuhan itu bisa melakukan apapun yang dia mau lakukan, Pak. Yang penting tidak bertentangan dengan kitab suci. Yang bisa dikatakan dia mati, ya mungkin sebelumnya dia belum mati, atau mungkin sudah mati tapi Tuhan mau hidupkan dia kembali, melakukan mujizat, memberi kesempatan untuk bertobat dan lain dan banyak segala hal. Itu kita nggak boleh batasi itu. Jadi Tuhan itu bisa berkarya kepada siapapun dia mau menyatakan kuasanya. Tanggapan saya apa? Kembali lagi kepada kitab suci. Kitab suci berkata dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau kesaksian itu banyak memberkati orang, kemudian banyak membawa orang kepada Kristus yang benar, kepada pengajaran yang benar, ya,
kepada iman yang benar, itu artinya berbuah dengan benar. Karena tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi apa tanggapan saya kepada hal itu? Karena saya belum melihat buahnya seperti apa, dan karena Bapak sudah tahu, jadi saya harus bilang buahnya lah yang Anda nilai, bukan pendapat saya. Oh iya, iya. Itu tuntutan Tadi kita. kan ya saya cuman manusia itu kan ditentukan hanya mati satu kali ya. Kalau Iya. bicara konteks tadi. Ya, kalau pada saat waktu dia mati, kemudian dia hidup lagi, artinya dia belum mati. Mati itu kan Pak, ketika dia sudah dihakimi, sudah selesai dia mati. Mati itu ada 3. Ya. Mati jasmani, mati rohani, dan mati kekal. Jadi mungkin aja dia mati jasmani kelihatannya, tapi sebenarnya belum. Gitu. Oh, bisa begitu ya. Karena memang dia di depan mata saya lihat sendiri ketika dibawa ke rumah sakit itu juga kepala itu sudah putus setengah. Cuman waktu itu rektor kita kebetulan dia dokter, dia jahit, disambung, dan memang ada sebuah doa dilakukan di sana. Kemudian hari ketiga dia memang bangkit, dan sebenarnya Hari ketiga dia bangkit gimana? ya hari ketiga Kok dia bangun Yesus lagi, ini? maksudnya kan sudah ditempatkan di rumah mayat di UPI itu. Hari ketiga dia hidup lagi. Oh, Dan itu- hari ketiga dia hidup lagi. Ya, iya. Terus? Ya sudah, habis dari situ baru setelah dia pulih dia mulai menyaksikan tentang pengalaman dia. Pak, bentar Pak, itu udah di ruang mayat, terus dia 3 hari Sudah, dibiarin gitu nggak dikubur? Setelah ketika dia di ruang mayat itu kan ada sebelum masuk ke sana ada proses lehernya dijahit, disambungkan, tidak dikubur, masih di rumah sakit mayat, rumah sakit UKI waktu itu. Di rumah sakit itu lagi dirawat atau lagi gimana sih Pak? Aku masih Bukan, enggak. kejadiannya kan di kampus, kita mengalami penyerangan. Korbannya 2, nah yang beliau ini kebetulan lehernya dipenggal itu sampai putus setengah, lalu kemudian Tapi udah mati. Putus setengah mati nggak? dari kampus itu sudah secara kasat mata yang melihatnya sudah. Dan ketika dibawa ke rumah sakit UKI juga kan namanya orang kalau setengah lehernya sudah putus itu kan kita menyebutnya apa lagi ya. Sampai di UKI itu kebetulan rektor kita dokter di sana juga, lalu beliau dengan timnya menjahit ulang di hari itu juga. Setelah itu kemudian proses 3 hari kemudian dia dari dia tanda-tanda untuk hidup lagi ada. Nah, itu yang disaksikan di situ. Enggak, dia ini di rumah sakit nggak? Udah setengah lehernya dirawat nggak? Ini kok langsung ke mayat gitu, gimana sih Pak? Iya, di kan dari kampus itu kan dia ke ruang mayat dulu dibawa, taruh di sana, lalu kemudian ada proses, dia dijahit, disambung, hari ketiganya dia hidup lagi. Nah, yang disaksikan sama dia ini kan Itu nggak dikubur Pak? Nggak Waktu sempat dia udah dikubur, dijahit nggak itu sempat nggak langsung dikubur? Enggak dikubur. Dia di kamar mayat itu ada kotak khusus itu loh yang dingin itu, taruh di sana. Sampai memang waktu itu rektor ini kan kebetulan dokter di sana, dia bilang ini orang jangan dikubur gitu, biarkan saja di situ, dibiarkan di situ sampai nanti ada waktunya gitu. Mungkin nanti bisa ada datanya kok di SPTP tahun 2007. Ya itulah Pak, maksudnya simpelnya itu kalau memang itu dari Tuhan ya, kalau memang tadi dikatakan itu menjadi kesaksian bagi orang yang tidak apa-apa, kita bisa berkata itu dari Tuhan gitu. Tapi kalau memang itu ya sesuatu yang lain, karena Tuhan Yesus juga bilang di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang bermujizat demi namaku, yang berbuat demi namaku, yang akan kepada kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi segala sesuatu itu dinilai dari buahnya. Kalau memang dia mengaku dia sudah mati lah, dia lihat itulah segala macam lah, dia itu menyaksikan itu kepada banyak orang, tapi menyesatkan orang, membawa orang kepada Kristus lain, atau membawa orang kepada Allah lain, itu sesat, itu dari iblis, bukan dari Tuhan.
Tapi kalau kemudian itu membawa kepada pengertian yang benar, kepada Kristus yang benar dan sejati, itu memang dari Tuhan. Karena Ya, mungkin- mengujinya itu ya dari buahnya itu. Ya mungkin begini, dari buahnya betul memang kita udah lihat selama ini pelayanannya juga memang nampaknya banyak memberkati orang. Yang saya ingin pertanyakan tadi bahwa ada kan firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang ditentukan untuk mati satu kali. Makanya saya coba tadi naik menanyakan hal seperti itu. Ya memang matinya satu kali Pak, tapi ketika dia mati itu kemudian Tuhan sembuhkan lagi dia artinya dia belum mati. Ada 3 kematian. Oh, iya. Ya, dia belum mati. Kemungkinan dia hanya mati jasmani ya. Ya, dia mati jasmani, dia mati udah rohani, tapi dia belum mati kekal. Gitu. Tuhan sembuhkan, Tuhan beri mujizat buat dia. Iya, iya. Untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Oke deh, baik. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, gitu ya.